In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Wow, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang ngelihat senyum-senyumnya. Oke, buat yang pertama kali datang, saya mengucapkan selamat datang. Puji Tuhan bisa berkumpul bersama-sama. Dan buat semuanya tentu selamat hari Minggu. Sekali lagi senang bisa berkumpul bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kesetiaan, ketaatan dari tim pujian dan penyembahan kita. Ada amin. Berapa banyak saudara diberkati lewat pujian penyembahan. Saya pikir kalau kita udah merasakan Tuhan, kita udah mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mungkin suatu saat kayaknya udah nggak perlu, bukan nggak perlu, maksudnya udah cukup gitu ya. Firman Tuhan kita dikuatkan kembali, tapi dengan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan itu bisa bicara banyak dalam hati kita. So I think today we enter a new dimension. We get into a deeper relationship with God, and then let's pray, let's continue, so we can continue to experience God. Kita boleh terus mengalami Tuhan dalam hidup kita ya, terutama dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini, nah kan, ternyata masih pada bangun kan. Itu ngetes atau ngeles ya? Nah, WL kalau di depan mesti belajar ngeles gitu emang katanya. Karena ada cerita pendeta, siapa tuh yang bilang, yang cerita tentang Sakius gitu ya, bilangnya bukan Sakius. Gitu. Siapa bilangnya siapa gitu, kenapa kamu di atas turun? Harusnya siapalah misalnya Timotius misalnya atau siapa gitu. Pak bukan Timotius, Sakius. Tunggu sebentar belum selesai. Timotius turun kamu, itu tempatnya Sakius. Nah jadi kalau salah itu mesti pinter ngeles emang kalau jadi pendeta. Jadi worship leader mesti belajar. Oke, ya. Kita mau dengarkan satu firman Tuhan, saya mau sampaikan satu, hari ini adalah minggu kelima ya, di bulan Juni yaitu pertengahan tahun lah kira-kira. Jadi ini ada bonus minggu sebenarnya, dari bulan Juni ini ada 5 minggu. Dalam minggu-minggu ke belakang, bulan Juni ini kita mengkhususkan belajar tentang satu hal yang namanya menyanyi, memuji Tuhan. Jadi saya dan kami tim pengembalaan di sini, kami tahun ini membawa jemaat Tuhan untuk boleh masuk ke dalam satu pengertian yang lebih dalam lagi akan apa yang kita lakukan. Jadi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Karena seringkali ketika kita datang ke gereja, mungkin kita memberi persembahan, kita bernyanyi, kita melakukan sesuatu, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau ritual gitu. Satu tata ibadah. Tanpa kita mengetahui sebenarnya kenapa gitu saya mengalami hal ini dan ada apa sih di balik semuanya itu, bahwa sebenarnya ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang besar. So bulan ini kita belajar tentang yang namanya singing 4 minggu. Saya melihat bahwa hari ini juga ini dari satu pengertian yang dalam akan kebenaran tentang menyanyi memuji Tuhan, itu mengalirkan kuasa Tuhan yang juga boleh bekerja buat setiap kita. Amin ya. Nah bulan depan kita akan masuk dalam satu topik yang baru, tapi saya mau pakai minggu ini untuk boleh ambil waktu untuk menyatakan kembali apa yang menjadi tema kita dari tahun ini. Jadi tahun ini kita temanya itu rebuild, ininya bisa ditampilkan, oke. Saya mau, judul khotbah saya hari ini yaitu rebuild, dan kita review sedikit, tahun 2024 ini kita rebuild judulnya, yaitu kita mau revisit, kita mau reinforce and then renew. Jadi kita mau lihat kembali gereja Tuhan ini, karena kita mau membangun gereja ini, kita mau membangun rumah Tuhan, kita mau membangun setiap jemaat Tuhan, yaitu diri kita sendiri gitu. Jadi kita boleh lihat kembali apa yang kita punya, kita boleh kunjungi kembali gitu, kemudian kita teguhkan apa yang perlu diteguhkan, kalau ada yang perlu diperbaharui, kita perbaharui. Karena saya percaya gereja harus terus fleksibel, gereja harus bisa mengikuti rencana Tuhan dan visi Tuhan. Visi Tuhan itu berkembang terus ya, dan gereja perlu berkembang dalam batas-batas kebenaran firman Tuhan. Dan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ke 15, ini ayat untuk tema kita tahun ini, saya bacakan aja ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Jadi kita membangun gereja ini tentu dengan satu dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus.
dan di mana setiap orang ini perlu terlibat di dalamnya gitu ya. Dan ketika kita terlibat di dalamnya, kita perlu berhati-hati, kita perlu berpikir, kita perlu merencanakan dengan baik, tapi dengan demikian kita berdoa supaya ada gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang bisa menjadi berkat buat setiap kita dan bahkan bagi banyak orang lain. So ini yang menjadi tema kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari saya mau ajak kita boleh kembali kepada satu hal yang penting dalam kehidupan setiap orang. Atau kehidupan setiap gereja bahkan. Atau kehidupan setiap keluarga. Atau saudara bisa bawa dalam kehidupan banyak hal, yaitu yang namanya fondasi. Fondasi itu satu hal yang penting, satu hal yang ketika dibangun dia membutuhkan waktu yang seringkali lebih lama. Karena perlu digali dulu, kemudian perlu ditaruh batu-batunya, semennya dan lain sebagainya. Dan membangun fondasi itu merupakan satu hal yang tidak kelihatan, betul ya? Kalau di Indonesia tuh saya ingat kalau bangunan, kalau lagi ngebangun di depannya ditutup seng. Itu cuma ada papan doang, ini apa namanya, siapa yang mengerjakan. Tapi kalau di sini kan kita bisa lihat ya apa yang dibangun. Nah tapi kayaknya berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ketahuan lagi ngapain ini, ada yang kerja apa enggak. Ternyata mereka bangun fondasi. Dan semakin tinggi bangunannya, fondasinya pun harus semakin kuat. Ada banyak macam-macam fondasi. Nah untuk itu, mari kita boleh kembali kepada satu dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar dari gereja kita atau dasar dari kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini, gereja ini juga boleh menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, dan gereja yang berbuah. Saya berdoa bahwa kadang-kadang terjebak untuk, wah kita pengen besar, gereja pengen besar. Tapi ternyata yang harus kita doakan itu gereja boleh menjadi sehat. Karena kalau dia sehat, jadi besar juga ya. Enggak sehat aja jadi besar ya. Kalau kita sehat, kita bertumbuh. Kalau kita sehat, kita jadi kuat. Dan kita bisa melakukan sesuatu, menghasilkan buah. Jadi tujuan kita bukan hanya sekedar besar, wah kalau mau besar tinggal tiap minggu aja door prize. Ayo minggu depan payung, minggu depan sepeda gitu, pasti banyak yang datang ke sini. Minggu depan gift card aneka, $50, $100, pasti pada datang. Pasti banyak yang datang, tapi bukan itu tujuannya. Kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita dan melayani Tuhan. Nah, waktu saya persiapan ini, Tuhan ingatkan saya kepada satu perikop firman Tuhan, yaitu dari buku Nehemia. Kita mau lihat dari buku Nehemia, di mana saudara Nehemia ini dia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh gitu ya. Nah kita akan lihat dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini latar belakang sedikit tentang apa yang dialami oleh Nehemia ya. Saudara bisa lihat di sana, saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku berada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. So, this is a very sad situation actually. Kalau kita lihat di ini nih sebenarnya secara rangkuman ini bahwa orang-orang ini nih mengalami satu serangan dan tembok itu runtuh, pintu gerbangnya udah juga kebakar. Kalau kita bicara tentang tembok, tentang pintu gerbang, itu adalah jalan masuk, tembok itu adalah satu hal yang melindungi. Nah ini satu hal yang melindungi kota, satu hal yang melindungi tempat, itu sudah rubuh berarti ada banyak serangan yang gampang untuk mereka alami gitu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita rubuh dalam pertahanan kita, maka panah iblis itu akan dengan mudah menyerang kita. Nah Nehemia dia menerima kabar ini nih, jadi ada kabar buruk yang dia terima. Ada kabar buruk bahwa wah ini kesukaran besar, keadaan tercela, tembok terbongkar, pintu gerbangnya terbakar. Tapi respon Nehemia apa? Apa yang menjadi tanggapan dari Nehemia? Ayat yang keempat dan yang kelima. Saya agak cepat, semoga saudara bisa ikutin ya. Nehemia yang pertama ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika ku dengar berita ini, nah ini menarik. Ketika ku dengar berita ini, nah di sini kita mendengar banyak berita, betul ya? Wah, berita apa aja. Dan ada satu berita di sini menyebarnya cepat sekali. Wah, kayaknya lebih cepat dari petir gitu. Wah, baru sebentar, wah WhatsApp emang media yang luar biasa gitu. Udah gampang sekali.
Tapi respon Nehemia ketika dia mendengar berita ini, nah ini yang membedakan antara orang yang kenal Tuhan dengan orang yang tidak punya dasar yang kuat dalam Tuhan. Dia duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Nehemia mendengar kabar tentang orang Yahudi dan Yerusalem, tembok Yerusalem dan gerbang-gerbang yang terbakar. Nah orang Yahudi ini mereka ada dalam kesukaran besar, mereka kalau saudara lihat dalam beberapa terjemahan, mereka hidup dengan sengsara, mereka dihina, mereka tercela, mereka hidupnya tidak enak begitu. Dan ya tadi temboknya rubuh, tidak ada perlindungan, tetapi apa yang Nehemia lakukan? Ketika dia mendengarkan berita itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara lihat nanti di Alkitab ada banyak sebenarnya tokoh Alkitab yang membangun kembali tembok Yerusalem, karena tembok itu ada berapa lapis sebenarnya. Dalam hal ini salah satunya Nehemia, dia berdoa kepada Tuhan dan berikutnya dari hubungan dia membangun kembali tembok Yerusalem. Ini adalah satu cerita yang menarik. Kalau dibikin satu cerita, satu film, oh ini luar biasa. Karena di tengah-tengah itu ada tantangan, ada oposisi, ada yang berusaha menjegal dan lain sebagainya. Berapa banyak saudara sadar kalau kita sedang melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, oposisi itu selalu ada. Ya, iblis itu adalah oposisi kita ya, musuh kita. Dia akan berusaha selalu melakukan, menjaga, mengabaikan atau membuat kita tidak maksimal dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bahwa Nehemia ini ketika dia mendengar, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berpuasa, dia mengambil waktu berhari-hari dikatakan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia mengingat janji Tuhan. Saudara lihat bahwa orang yang hidupnya memberi dampak, itu adalah orang yang membuat sesuatu ketika ada yang namanya kebutuhan. Jadi ketika ada kebutuhan, ketika ada berita, kita bukan hanya menyebarkan berita itu, apalagi menambah bumbu, tetapi apa nih yang saya bisa lakukan? Dan Nehemia dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan banyak hal. Dan pada akhirnya dia membangun tembok Yerusalem. Minggu pagi ini saya mau sampaikan ada 2 hal atau 2 poin aja yang kita boleh bawa ke rumah menjadi satu prinsip kehidupan di dalam kehidupan kita. Ini mungkin 2 prinsip sederhana atau 2 hal dasar yang dilakukan Nehemia yang saya percaya harus juga menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Di dalam konteks kita membangun rumah Tuhan, kita membangun gereja Tuhan. Dan kita bisa bawa prinsip atau kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan atau dalam hubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana respon kita dalam kita membangun rumah Tuhan, dalam membangun gereja Tuhan, dalam kita membangun diri kita dan juga rumah Tuhan. Nah yang pertama yaitu mari saya mau ajak kita boleh dapatkan hati Tuhan. Nah ini kalau saya terjemahkan saya agak susah sih, saya cari apa gitu ya. Jadi saya tulis let's capture the heart of God. Kita miliki hati Tuhan. Kita dapatkan, kita cari sampai kita mendapatkan isi hati Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita merasakan hati Tuhan, disitulah Tuhan yang mengasihi umat manusia, yang memberikan segalanya, yang memampukan Tuhan boleh mengorbankan Yesus dan Yesus sendiri boleh mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, melakukan hal yang luar biasa, melakukan hal yang tidak masuk akal, melakukan hal-hal yang orang tidak mau, sakit secara fisik, sakit secara jiwa, mungkin dikecewakan gitu, tetapi dia lakukan itu, kenapa? Karena ada kasih yang dari Tuhan. So saya berdoa, gereja Tuhan kita harus mengalami yang namanya hati Tuhan. Ada amin. Kita harus berdoa, kita harus meminta, kita harus cari hati Tuhan. Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan begini. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? So Lord Nehemiah as if that he reminded God that Lord this is your people, the people that you love. The people that you fight for them. They are your servants and your people whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Wow. Jadi Yeremia ini dia tahu bahwa Tuhan mengasihi loh orang-orang ini. Tuhan bela setiap mereka Tuhan. So dalam konteks kita perlu dapatkan hati Tuhan. Ketika Nehemia berdoa pada Tuhan,
dia minta ampun akan dosa-dosa dari umat Tuhan. Saudara bisa baca ayat pertama sampai ayat ke-11 ya, nanti bisa dilihat ceritanya. Dia minta ampun akan dosa-dosa mereka. Nehemia kemudian dia mengingat janji Tuhan, dia berdoa untuk keselamatan bagi umat Yahudi. Oh kenapa? Seorang Nehemia yang, kalau kita pikir, kita bisa mendengar berita banyak. Kita bisa melihat banyak kondisi orang, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita bisa melihat orang jatuh dalam kecelakaan kah, dalam kondisi buruk, ada pergumulan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang membedakan respon kita itu adalah apakah kita punya hati Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak punya hati Tuhan, akan dengan mudah kita berbicara negatif tentang orang lain. Betul? Bahkan nambahin bumbu ya. Oh iya, emang sih jarang ke gereja, udah saya bilangin gitu. Gitu kan. Emang udah dikasih tahu ya gitu. Ya emang kerjaannya emang begitu dia mah, wah pokoknya macam-macam gitu. Tapi kalau ada hati Tuhan, kita akan punya respon yang berbeda. Iya kenapa ya dia begitu ya? Mungkin dia lagi ada masalah loh. Kita nggak tahu kondisinya. Hati Tuhan itu akan membuat engkau memiliki respon yang berbeda di dalam banyak hal dalam kehidupanmu. So itu satu hal yang penting. Jadi ketika hidup digerakkan, saudara kita ketika melihat sesuatu, mari kita boleh memiliki hati Tuhan yang boleh menggerakkan setiap tindakan dan respon kita. Nah awal tahun kita belajar bahwa setiap orang itu digerakkan oleh sesuatu. Everyone driven by something. Everyone driven by something. Some people they're trying to achieve more, to get more, to do more. Nah ini adalah yang namanya alasan atau the why. Alasan yang orang miliki sehingga dia melakukan sesuatu. Setiap kita punya alasan melakukan sesuatu, betul ya? Yang mau sekolah, yang mau berkeluarga, mau nikah kenapa? Iya udah umur, nah alasannya umur. Benar gak? Real ya? Menikah kenapa? Iya nanti kan duit udah banyak nih, udah saya punya harta banyak pak, nanti mau diwarisin ke siapa? Nah, alasannya apa? Duit, mau diwarisin ke siapa? Gitu. Jadi bukan selalu bisa jadi salah, tapi apa alasan yang engkau miliki untuk engkau melakukan sesuatu. Nah dalam hal ini mari kita belajar bahwa alasan kehidupan kita saya percaya itu adalah Tuhan sendiri. Ada amin. Semuanya tadi kita nyanyi, semuanya all things comes from you and all things should go back to you. Nah yang perlu kita minta kembali, kita perlu minta hati Tuhan. Biar hati kita itu dipenuhi oleh hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Sederhana, orang atau jiwa-jiwa. Ada amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah ini yang menggambarkan dari semua hal yang kita lakukan atau gereja lakukan. Dan singkat, hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Dan kita minta hati Tuhan. Kalau kita minta hati Tuhan, kita boleh punya hati untuk jiwa-jiwa. Kemudian bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa? Tentu lewat sebuah rumah yang namanya gereja Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang rebuild, membangun gereja ini, saya mau sampaikan, saya mau tekankan, saya mau tegaskan, jemaat yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan, bahwa kita membangun gereja Tuhan bukan untuk organisasi, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk saya sendiri, tetapi buat ada orang yang boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada amin. Dan pada akhirnya Yesus yang diperkenalkan, orang boleh mengalami hubungan dengan Tuhan dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. So bagaimana mendapatkan hati Tuhan? Well ya, tentu kita perlu memiliki namanya hubungan dengan Tuhan. Saudara lihat kasih Tuhan melalui apa yang ia lakukan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world that he gave. So there is always a connection between love and giving. You cannot separate love and giving. Because God so loved the world that he gave. Karena dia mengasihi, dia memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak memberi. Jadi karena Tuhan mengasihi, dia mati, dia setia sampai akhir. Supaya kita diselamatkan. Dan ketika kita boleh mengasihi mendapatkan hati Tuhan, kita boleh memberikan yang terbaik juga dari diri kita untuk Tuhan. Ini yang menjadi bagian dari hidup kita. Dan apa yang Nehemia lakukan, dia berdoa, dia kembali kepada janji Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada surat cinta Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hal yang paling sederhana yang kita perlu lakukan, berdoa, baca firman, lihat surat cinta Tuhan untuk kita itu apa. Kadang-kadang ya saudara,
kita nggak dapatkan berkat Tuhan karena sederhana, kita nggak tahu sebenarnya apa yang Tuhan janjikan buat kita. Saya suka kasih contoh yang sederhana, misalnya saya punya handphone yang 2 gitu, yang bagus. Ini nanti Bapak Sony misalnya habis ibadah saya kasih ya, gitu, tapi bukan sekarang. Nah ketika selesai ibadah dia berhak nagih gak? Pastor tadi mana? Katanya janji mau ngasih handphone, gitu ya. Nah di dalam firman Tuhan ada banyak sekali janji Tuhan. Itulah yang perlu kita pegang. Tapi kalau kita tidak tahu, Tuhan benar gitu ya, Tuhan pernah berjanji, mendampingi, menyertai, memberkati saya. Oh ya, jadi harapannya ke yang lain. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, wah kita tinggal ngomong Tuhan bilang loh begini. Dan saya mau percaya, saya terima. Wah kita mengalami Tuhan. Coba Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, di dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tujuan dari hubungan kita dengan Tuhan itu kembali bukan untuk kita boleh mendapatkan yang namanya tangan Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, saudara boleh berdoa, cari Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Coba jangan engkau mulai dengan cari tangan Tuhan, tapi cari hati Tuhan. Kembali next kita lihat ini quote yang tadi saya sampaikan. You can serve without loving, but you cannot love without serving. Kita nggak bisa tuh kalau kita mengasihi tapi tidak melayani Tuhan. Bahkan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Siapa yang dulu di tahun 80-an gitu, 90-an gitu, gunung kudaki, laut kuseberangi gitu ya. Karena cintaku padamu, aduh cheesy banget kayaknya. Tapi kan bener, aduh jangankan gunung didaki mau cari bunga saya waktu itu. Bunga Edelweiss katanya di gunung, wah naik gunung. Pas pulang ternyata di Bandung Indah Plaza di depan banyak yang jualan bunga Edelweiss, saya kesel banget itu. Udah diwarna-warnain, ya capek-capek gue beli di situ aja kali. Tapi kan beda dong, bawa satu tangkai biarpun udah layu, ini loh saya ambil dari Gunung Ciremai misalnya. Wah bunga Edelweiss, wah kan itu langsung kelepek-kelepek makanya dapat gitu. Siapakah saya gitu. Begitulah saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau mau hati Tuhan, engkau perlu memberikan yang terbaik untuk engkau mendapatkan hati Tuhan. Berkorban, beri yang terbaik, usahakan yang terbaik untuk engkau boleh mendapatkan hati Tuhan. Nah saya mau ajak kita lihat, saya mau baca aja sebagai penutup dari poin yang pertama ini, Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara boleh buka Alkitab saudara, kita akan lihat sama-sama. Filipi pasal yang pertama, sebentar ya. Filipi 1 ayat yang pertama sampai 11. Ya langsung deh ketiga. Ini saya switch ke version Indonesia. Ya, ucapan syukur dan doa. Dia katakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini dulu zamannya nakal, ini suka dipakai untuk nyatain cinta nih. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Waduh. Oke ya lanjut ya. Ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan dan kebenaran dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah kemudian ayat yang ke-11 ya. Penuh dengan buah kebenaran. Saya baca Filipi 1 ya. Oh iya benar-benar. Filipi 3, ya benar. Sorry. It should be Philippians chapter 3 instead of chapter 1. Langsung deh ya saya ke ayat yang ke-10 dan 11. Oke.
Jadi judul perikopnya ini adalah kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kalau bisa kita baca sama-sama, kalau ada yang baca bahasa Indonesianya, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dia katakan seperti ini. All I want for Christmas, atau bukan? All I want is to know Christ. Yang aku kehendaki, wah ini sebuah kesimpulan nih. Kita kalau mencapai dalam sebuah kesimpulan, kita perlu lihat bagaimana kehidupan dia sebelumnya. Apa yang dia alami, apa yang dia pernah miliki. Dan dia di sini kalau saudara baca ayat pertama sampai ke 9 sebelumnya, dia secara lahiriah, aku taat, aku penganiaya jemaat. Jadi dia pernah ada dalam kondisi yang jahat sekali, kemudian dia tidak bercela dalam melakukan firman Tuhan. Jadi dia adalah orang yang luar biasa begitu. Tapi pada akhirnya dalam sebuah kesimpulan yang dia katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Wow, this is another level. Another level. Saudara, di mana sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau hubunganmu dengan Tuhan, engkau mengucap syukur, engkau berterima kasih karena Tuhan hanya memberkati engkau, karena naik gaji, dapat satu hal yang baik, puji Tuhan. Tapi firman Tuhan sebenarnya banyak ajarkan ketika kita mengasihi Tuhan, kita memberi, kita pikul salib, kita menderita untuk Tuhan. Dan ini yang Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia. Dan dalam persekutuan bukan dalam kebahagiaan, tapi persekutuan dalam penderitaan. Karena memang di dalam melayani Tuhan tidak selalu baik. Tapi kita perlu siap untuk menderita untuk Tuhan, ada amin. Kita perlu siap untuk menderita untuk Tuhan. So, di mana aku pada akhirnya menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Wah, luar biasa. So, let's just remember this. The first one, let's capture God's heart. Mari kita boleh dapatkan hati Tuhan. Kita berdoa untuk kita boleh mengalami hati Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang menjadi kerinduan hati kita dimanapun, kapanpun. Kita punya kerinduan yang dalam, kerinduan yang kuat untuk kita boleh terus mengenal hati Tuhan. Oke, poin yang kedua, bagaimana hal yang harus kita lakukan dalam kita membangun gereja Tuhan. Mari kita boleh kita boleh aktif, kita boleh mengambil tanggung jawab, kita boleh terlibat di dalam pelayanan, kita ambil posisi kita di dalam pergerakan Tuhan. So let's be actively involved in the ministry. Ada amin? Kita ambil tanggung jawab, take your position in the move of God, take your responsibility, and then do something, and then do your ministry. Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan itu sebenarnya sederhana. Pelayanan itu adalah kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ministry is that we are demonstrating the love of God by doing something for other people. Jadi kalau dikatakan pelayanan itu bukan untuk kita melakukan satu hal yang paling sederhana sekalipun tapi untuk orang lain, yaitu menyatakan kasih Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang pelayanan. Kenapa sih kita gereja Tuhan atau umat Tuhan harus pelayanan? Kenapa apa pelayanan itu harus atau enggak gitu ya? Kayaknya saya datang aja deh pastor, kalau pelayanan kan yang dipanggil kan Pak Pendeta gitu. Saya belum mendapatkan panggilan Tuhan. Wah, gitu ya. Saya belum mendengar panggilan Tuhan. Terus mau dengerinnya kapan? Nunggu malam-malam gitu ya, pimpi Ronald gitu. Enggak akan denger saya jamin gitu. Ya mungkin bisa sih ya, tapi kemungkinannya kecil gitu. So, ada kebenaran firman Tuhan tentang pelayanan. Yang pertama kita lihat, you were created to serve God. Bahwa kita diciptakan, dibuat untuk melayani Tuhan. Nah, semua barang yang kita pegang itu punya tujuan. Mikrofon ini punya tujuan supaya ya secara ilmiahnya saya ngomong nggak tahu gimana lah, lewat gelombang, akhirnya bisa lewat speaker, bisa kedengeran semuanya. Yang seringkali kehidupan orang rusak itu ketika barang itu tidak dipakai untuk tujuan yang seharusnya, betul ya? Ini untuk apa seperti tadi? Untuk suara lah gitu. Tapi kalau saya pakai ngulek, ngerendos bisa nggak? Jawabannya bisa dong.
Iya bisa ya, tapi ya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Atau minimal ya orang berikutnya nggak mau pakai gitu. Ini sebenarnya ini benda yang menderita sekali gitu ya. Dia bertahan-tahan tutup hidung kayaknya, tergantian orang lain yang pakai gitu. Nah itu kehidupan kita juga sama. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan ciptakan, Tuhan buat hidup kita dengan tujuan yang ilahi. Tapi ketika kita tidak dipakai untuk tujuan seperti apa yang Tuhan ciptakan kehidupan kita, di sanalah hidup kita rusak. Kita tidak dipakai untuk melayani Tuhan, tapi kita dipakai untuk melayani dosa. Pikirannya jadi rusak, ngaco, jiwanya ngaco, ya hidupnya ngaco. Kenapa? Karena tidak dipakai seperti tujuan yang seharusnya. Nah, saudara perlu mengerti. So, in this case, in this topic, itu dalam konteks ini, kita diciptakan, dibuat untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini dalam New International Version dibilang, for we are God's handiwork, craftsmanship, created in Christ Jesus to do good work. So there is purpose right there, which God prepared in advance for us to do. So even before we were born, God has already set His purpose in our life. Kita sudah diciptakan dengan tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini apa? Ya, the work of the ministry. Saudara, this verse is so powerful for me personally. Ayat inilah yang mengubahkan kehidupan saya. Singkat cerita, saya saksikan bahwa saya udah berapa kali, dulu saya gagap, saya gugup gitu ya. Kalau ngomong dari huruf K, huruf T, mau ngomong kiri gitu nggak bisa. Jadi kalau naik angkot ngomong kiri itu kiri, nanti mau turun di sini udah turunnya di sana gitu ya. Jadi saya boro-boro bisa ngomong di depan orang seperti ini. Kemudian Tuhan nyatakan firman ini, saya pikir bahwa Tuhan kenapa saya beda ya? Kenapa saya tidak seperti orang lain? Kenapa saya seperti ini? Jadi saya pemalu, saya introvert, saya mengurung diri dalam kamar, duduk paling belakang. Ini bukan yang paling belakang, berarti semuanya seperti saya. Enggak ya, bukan ke sana. Tapi terus Tuhan bicara secara pribadi lewat firman ini, bahwa saya ini diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Wah Tuhan, saya bilang, saya mau nih. Tapi dengan kondisi seperti ini, waduh, kayaknya saya ada satu penjara yang menghalangi saya untuk saya tidak bisa maksimal. Nah itulah penjara yang iblis taruh dalam hidup saya. Baik keterbatasan di dalam pikiran bahwa kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu. Lihat diri kamu gak maksimal, kamu tuh seperti ini, bisa apa gitu. Tapi firman Tuhan yang hidup itu mengubahkan pola pikir saya dan membawa saya untuk bisa keluar dan maksimal dalam setiap gift, talents yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Wah saya punya tujuan, Tuhan ciptakan saya bukan menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Tuhan tidak mau atau ciptakan saya untuk saya terbatas, jadi gagap, jadi gugup seperti itu. Well, saudara lihat, I'm a change man. Dengan kasih karunia dari Tuhan, saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. So, firman Tuhan kata bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ada amin. So, yang pertama, dari poin yang kedua, we were created to serve God. So, there is a purpose why God created us in the very beginning. Nah, yang kedua, bahwa kita ini juga dipanggil. Jadi bukan diciptakan tapi dipanggil nih. We were called to serve God. Oh sorry, the next point apa? Save. You were saved to serve God. Oke, ini kedua ya, baru nanti yang ketiga. Jadi kita tadi yang pertama, we were created to serve God, and then we were saved to serve God. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So it is He who saved us. Oke ya, situ saya kasih tebal, saya kasih garis bawah, it is He, Tuhan yang menyelamatkan kita. And then apa? For His holy work. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, ini bukan kita untuk sekedar menikmati keselamatan loh. Untuk supaya kita bisa diberkati dan diberkati dan diberkati. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk kita boleh melayani Dia. Mengerjakan panggilan pelayanan, mengerjakan pekerjaan baik untuk Tuhan. So I always love this, that anyone can serve. And I believe that everyone should serve God, as the Bible says so. Bahwa setiap orang itu bisa melayani, ada amin?
Semua orang itu harus melayani sebenarnya dalam tubuh Kristus. Mungkin ada orang bilang, aduh pastor saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, saya komputer nggak ngerti gitu ya. Wah kasihan banget gitu kayaknya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, setiap orang itu spesial di mata Tuhan. Setiap engkau memiliki satu hal yang spesial. Jangan melihat bahwa saya mungkin melakukan hal yang lebih besar. Tapi setiap kita memiliki bagian dalam Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan, ada yang dikasih kepercayaan 1 talenta, 2 talenta, 10 talenta mungkin. Pada akhirnya apa? Semua dikatakan sama, ketika dia maksimal mungkin 1 jadi 2, 10 jadi 20, tapi sama penghargaannya. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia, masuklah. Jadi sebenarnya dalam apa yang kita lakukan, kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahwa kalau saya tidak khotbah, kayaknya penghargaan saya, pahala saya itu tidak sebanyak yang pastor lakukan. Enggak. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan itu dengan setia. Tuhan menghargai pelayananmu. Karena demikianlah kita juga diselamatkan bukan untuk hanya sekedar menikmati berkat, tetapi untuk boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan kudus Tuhan, melayani Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, untuk berfungsi sebagai tubuh Kristus dan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Okay, so we were created to serve God, and then we were saved to serve God, and then the next point, you were called to serve God. Habis created, saved, dan kemudian called. Jadi bukan hanya dibuat dengan tujuan, ya kadang-kadang dibuat dengan tujuan tapi di tengah jalan kan nggak sesuai tujuan, tapi mesti tahu dulu nih tujuannya. Nah kemudian kita sebagai umat percaya, orang percaya, kita diselamatkan pun karena Tuhan punya tujuan supaya kita melayani Dia. Dan bukan hanya diselamatkan untuk itu, bahkan lebih tegas lagi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ini dari versi firman Tuhan yang berbeda, Holman Christian Bible, dibilang, He has saved us and called us with a holy calling. Jadi kembali Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita banyak orang punya pengertian yang salah tentang yang namanya dipanggil untuk melayani. Ini kan judulnya You were called to serve God. Wah, saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Kalau dibilang bahwa terpanggil untuk melayani, itu seringkali kan asosiasinya dulu kita berarti sekolah pendeta gitu ya. Benar ya? Oh dia terpanggil untuk melayani full time. Nah ini satu salah kaprah lagi gitu. Bahwa setiap kita ini sebenarnya full time di dalam Tuhan ya. Mungkin bidangnya beda, tapi semuanya full time di dalam Tuhan. Nah kita ini kan bilangnya, wah kalau terpanggil untuk melayani itu ya untuk orang-orang khusus lah. Ini kayaknya juga kita lihat-lihat yang di sini udah lama, kayaknya Mario terpanggil nih untuk melayani ya. Berarti cuma dia nih, karena dia yang mulai khotbah gitu. Karena dia yang lebih serius, kayaknya dia terpanggil, ya pastor ya kan. Ya enggak, semua kita dipanggil untuk melayani, ada amin? Mungkin pelayanannya beda, jenisnya beda. Tapi sekali lagi setiap kita dipanggil untuk melayani. Setiap anggota dari tubuh Kristus, dari keluarga Kristus itu adalah pelayan Tuhan. Katakan amin. So, di dalam firman Tuhan ternyata menarik. Dalam Alkitab, the words servant and minister are synonyms. As are service and ministry. Jadi kata servant ya hamba dengan hamba Tuhan, minister gitu. Itu sebenarnya sama artinya. Sama juga dengan kata bahwa service and ministry itu punya satu arti yang sama. Jadi kalau dibilang ini hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan loh. Kita sama-sama hamba. Gitu. Kita bukan satu apalah gitu, tapi kita semua hamba Tuhan, betul? Nah kita boleh punya pengertian yang benar di dalam pengertian akan firman Tuhan kita. So Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap kali engkau menggunakan setiap hal yang Tuhan telah percayakan kepadamu, masakkah, main musikkah, khotbah kah gitu, nyetir mobil, jemput-jemputin orang kah karena engkau bisa nyetir, atau apapun yang engkau lakukan, setiap kali engkau menggunakan itu, melakukan itu untuk menolong orang lain, engkau sedang memenuhi panggilanmu. Karena engkau dipanggil untuk melayani. Karena Tuhan memanggil engkau untuk melayani, Tuhan memperlengkapi engkau dengan banyak hal untuk engkau bisa melayani Dia dengan melayani orang lain. So,
We were created to serve God, we were saved to serve God, and we were called to serve God. And then the last point, we were also commanded to serve God. Kalau dipanggil itu ya masih ayo gitu ya. Ini diperintahkan. You are commanded to serve God. Matthew chapter 20 verse 28, Matius 20:28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus yang bilang, kalau saudara lihat di Alkitabnya ada cetakan merah, itu sebenarnya ditulis dalam merah ya. Dalam The Living Bible dibilang begini, your attitude must be like my own, for I, the Messiah. Jesus said this, for I, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life as ransom for many. Saudara lihat, Yesus bilang bahwa sikapmu, apa yang kamu lakukan, attitude-mu itu harus sama seperti saya. Maksudnya apa? Lihat aku. Aku ini datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dan untuk memberi. To serve and to give my life. Wah, it's even deeper. It's not just to give my money, to give my energy, but to give my life as a ransom, sebagai korban for so many people. Jadi saudara, Yesus memerintahkan kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan lewat hidup kita. Ada amin. Yesus mau kita melayani Dia. Jesus came to serve and to give. And that's the same calling, the same commandment that God has given us, is to serve and to give. To serve God and to give for God. So let's see this. Saya mau get with deeper with this quote. Impression with expression causes depression. And study without service leads to spiritual stagnation. Next slide. Ada nggak? Yes. Impression without expression causes depression. And study without service leads to spiritual stagnation. What does it mean? Maksudnya apa nih? Ini bahwa impresi itu istilahnya satu hal yang kita dapatkan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, tanpa adanya ekspresi, tanpa adanya satu hal yang keluar, itu akan membawa kita kepada satu hal yang namanya depresi, gitu, keputusasaan. Nanti saya akan kita belajar lebih dalam lagi ya. Nah, belajar tanpa melayani, kita banyak belajar di persekutuan, belajar dalam renungan pribadi, belajar di gereja, dengar khotbah, lihat YouTube lah, banyak sekali. Wah, senang kita bisa pilih sekarang mau topik apa, pembicara siapa, kapan gitu. But study without service leads to spiritual stagnation. Belajar tanpa ada yang namanya ekspresi, pelayanan, itu membuat kita ternyata kerohanian kita malah mandek, tidak berkembang apa-apa. Ini Pastor Rick Warren yang katakan seperti itu. Contohnya apa? Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sebenarnya saya lihat bahwa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, betul? Dari kita waktu kecil bahkan berulang kali, bahkan kalau kita udah bosen kadang-kadang, oh ini kayaknya udah tahu nih, udah pernah dengar, pasti nanti ngomongnya begini. Nah kadang-kadang attitude-nya gitu tuh, oh pasti poinnya inilah, udah tahu lah, oh tentang 5 roti 2 ikan, ya pasti gitu lagi. Nah banyak firman yang sudah kita dengar, yang kita perlukan adalah kita boleh melakukan firman. Ada bahasa kerennya mengejawantahkan firman, nah gak ngerti ya. Itu bahasa Indonesia yang saya dengar dulu tapi maksudnya dipraktekkan firmannya, dilakukan. Dilakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu dengan kita boleh melayani orang lain. Nah untuk kita bisa mengerti, saya ambil contoh, sebenarnya saudara tahu perbedaan Danau Galilea dengan Laut Mati? Belum ke sana sih, tapi belajar ya. Ya banyak perbedaannya, sederhana. Danau Galilea ada banyak kehidupan di sana, betul ya? Orang bisa mancing nggak? Katanya bisa, karena saya belum ke sana sih. Bisa kan? Pokoknya ada kehidupan. Tapi yang namanya Laut Mati, ya udah jelas seperti namanya, boro-boro ikan gitu. Nggak ada. Plankton pun nggak tahu, ada nggak ya? Nggak tahu tuh yang biologi. Pokoknya asin lah, orang bisa ngambang katanya begitu. Kenapa? Karena disitulah terletak kematian. Intinya apa? Bahwa Danau Galilea, dia menerima air. Apakah dari sumber lain atau dari langit, itu hujan, dan dia mengeluarkan air. Laut Mati dia menerima air, tapi dia tidak mengeluarkan air. Dia tidak menyalurkan air. Jadi airnya yang itu-itu aja tuh. Jadi saudara kalau ke sana ingat, itu-itu aja berarti setiap orang mandi di sana, berkeringat di sana, berarti udah tambah keringat, tambah segala macam ya. So that's the understanding.
Nah, intinya seperti itu. Maksudnya apa? Bahwa laut mati dia tidak ada kehidupan karena dia tidak mengeluarkan sesuatu, akhirnya stagnan seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak ada yang diberikan. Jadi dia mati. Demikianlah juga dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya kasih Tuhan, melayani itu adalah kita mengeluarkan sesuatu, kita memberikan sesuatu. Berkat Tuhan itu diberikan tidak boleh hanya berhenti pada diri kita sendiri. Ada amin. Tapi Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Tenaga, keuangan, dan lain sebagainya. Berkati orang dengan keuanganmu. Ini hati kita jangan terikat pada uang nih. Jadi kita perlu melakukan sesuatu. Di sanalah ketika engkau melakukan sesuatu, engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ketika engkau tidak melayani, engkau cuma belajar, tambah pintar mungkin, tambah informasi tentang firman Tuhan, tapi tidak ada hal yang kau lakukan untuk Tuhan lewat orang lain, di sanalah firman Tuhan katakan. Yang Pastor Rick Warren bilang bahwa ada spiritual stagnation. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan Yesus katakan bahwa kamu harus memiliki attitude yang sama, sikap yang sama. Berarti Tuhan memanggil kita untuk kita boleh melayani orang. Ada amin. Wah, ini satu spirit yang luar biasa yang harus ada di dalam gereja Tuhan. We are here to serve. Jadi saudara, kalau kita lihat banyak orang ya, ketika mereka cari gereja, mereka tuh bilang begini biasanya. Orang cari gereja, orang datang ke gereja, dia bilang mungkin I'm looking for a church that can meet my needs gitu ya, and can serve me. Tapi jarang bilang I'm looking for a place for me to serve. Gitu. Orang kan nyarinya, wah gereja tuh, saya nggak dapatkan apa-apa gitu ya. Pujian, penyembahan, wah kayaknya nggak dapetin apa-apa. Loh, pujian penyembahan itu kan untuk Tuhan, benar ya? Koreksi kalau saya salah ya. Fokusnya kepada Tuhan ya, kok jadi saya nggak mendapatkan apa-apa ya? Gitu. Berarti fokusnya kan ke kita gitu. Oh WL-nya tadi fals tuh lagi enak-enak tiba-tiba ngedrop gitu. Aduh udah hilang hadirat Tuhan. Gitu. Enggak. Makanya fokusnya sama Tuhan. Udah aja biarin yang kanan kiri. Udah pokoknya fokus sembah Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Datang, wah saudara ya kalau yang berkunjung nanti kembali datang ke pendetanya bilang, Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya mau melayani Tuhan, apa yang bisa saya lakukan gitu. Kalau yang belum punya rumah, di sini boleh jadi rumah saudara. Tapi attitude-nya harus seperti itu. Bahwa, pastor apa yang saya bisa lakukan? Jangan, wah saya gak dapetin ini, gini, jadi protes terus kerjaannya gitu kan. Wah orang protes gitulah yang gak akan bertumbuh-bertumbuh. Seperti laut mati akhirnya, kehidupannya mati. So, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kembali dari apa yang Nehemia alami dan dia lakukan, dia melihat ada kebutuhan, kemudian dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia memiliki hati Tuhan dan dia melakukan sesuatu. Saya mau ajak gereja Tuhan pada minggu ini, gereja ini sedang membangun. Mungkin ada dasar-dasar yang kita ubah, gitu, fondasi yang kita tweak lagi dan lain sebagainya, metode, struktur dan lain sebagainya. Tapi secara umum saya mau ajak untuk setiap kita tidak terkecuali bahwa dalam kehidupan kita ini hal yang paling penting, yaitu untuk kita bisa mendapatkan hati Tuhan. Kalau engkau mendapatkan hati Tuhan, saya percaya engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Jangan punya tujuan hidup untuk menjadi besar atau untuk menjadi kaya. Karena kalau Tuhan engkau mendapatkan hati Tuhan, engkau melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang engkau perlukan. Di sanalah Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau menjadi besar, jadi hamba Tuhan, layani Tuhan. Dan untuk itu kita berikan diri kita, beri yang terbaik untuk kita boleh melayani Tuhan. Lewat apapun yang kita temui di gereja Tuhan, di keluarga, di komunitas, berikan yang terbaik. Dan di sanalah kita boleh terus membangun kerajaan Allah lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap pribadi di tempat ini. Biar hati setiap jemaat Tuhan boleh terus menjadi seperti tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan itu boleh tertanam dengan baik dan boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar boleh dipatahkan kuasa iblis, tidak ada pekerjaan iblis yang mau mengambil benih firman Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh maksimal di dalam setiap talenta, karunia yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang boleh mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Tuhan boleh memakai mereka untuk menjadi orang yang luar biasa. Memberkati banyak orang lewat setiap hal yang mereka miliki yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berdoa terus untuk gereja Tuhan boleh terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, dan gereja yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan firman Tuhan. Haleluya. Amin.